Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila shiratil mustaqim wa ila dinihi sabilis sa'adati ila jannatihid daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'da. Maka Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqrabun nas atqahum. Wa qala al-ulama taqwa ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa raqsu salihaba ilah. Sallallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Besang, yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu atas kekasihnya Allah, baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan, mengamalkan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Salah satu di antara wasiat beliau kepada umatnya adalah usikum bittaqwallah wa sabri wa ta'ah wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Aku berwasiat kepada kalian agar hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, baik sepi, sendirian, tidak ada orang, maupun ramai di tengah-tengah banyak orang, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, komitmen konsisten untuk tetap istiqomah menjalankan perintah Allah,
Dan hendaklah kalian mendengarkan nasihat-nasihat agama yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, dan hendaklah kalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya kelak di alam akhirat oleh Allah akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas nabi kita tercinta, keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita, saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 18 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, dengan pembacaan umul kita suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk orang-orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita. Betul kaliatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu batihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsur wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayya surahul adad irhabana biwujudi al-Mustafa Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban
مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا segenap jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa a'lamukum. Pada kesempatan kali kita malam ini kita akan melanjutkan materi yang belum selesai dituntaskan, materi yang telah disampaikan pada pertemuan taklim sebelumnya adalah mengenai 7 golongan yang akan berada di bawah naungan rahmatnya Allah pada hari di mana hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Malam ini adalah merupakan golongan yang terakhir. Golongan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sudah disampaikan, dan malam ini adalah merupakan golongan yang terakhir
dari 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan berada di bawah naungan rahmat Allah, yakni tidak akan kepanasan, tidak akan merasa dahaga, tidak akan merasa haus, karena mereka oleh Allah ditempatkan di bawah arasnya Allah, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mulia, yaitu bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bersama orang-orang yang ahli surga. Berdasarkan keterangan hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua orang ulama besar ahli hadis, keduanya telah ittifaq, telah sepakat bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, golongan yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan rahmatnya Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan rahmatnya Allah, adalah rajulun Jakarullah ta'ala khaliyan tafadat ainah. Kata Nabi, golongan yang ketujuh adalah seseorang, rajulun artinya seseorang, Jakaro, ia berzikir Allah kepada Allah, khaliyan di tempat yang sunyi, di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Misal tengah malam kita bangun jam 1/2 malam atau 2/3 malam, kira-kira jam tengah 2 malam, dikala manusia lain pada umumnya kebanyakan sedang tidur lelap, sedang tidur nyenyak, di keheningan malam, di kesunyian malam, di kesepian malam kita bangun, ambil air wudhu, setelah berwudhu kita baca doa sesudah wudhu, bahkan bagusnya setelah selesai kita membaca doa setelah wudhu, kita dianjurkan membaca surah Al-Qadar 3 balikan, kemudian kita hamparkan sajadah menghadap ke arah kiblat, kemudian kita melakukan sholat sunnah syukur wudhu 2 rakaat, di mana sholat sunnah syukur wudhu ini adalah merupakan amalan salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah, di mana Bilal bin Rabah ini adalah merupakan seorang sahabat yang paling pertama kali diperintahkan secara langsung oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan tatkala perintah sholat sudah turun dari Allah kepada Rasulullah, sehingga pada suatu hari sahabat Bilal bin Rabah ini dipanggil sama Rasulullah dan ditanya, amalan apa yang paling engkau andalkan di dalam Islam sehingga aku mendengar suara terompakmu dalam surga. Artinya Bilal bin Rabah ini termasuk salah satu dari sekian sahabat yang dijamin masuk surga. Saat itu Bilal bin Rabah mengatakan bahwa aku tidak mengandalkan sesuatu amal apapun, melainkan setiap aku selesai berwudu, aku selalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang namanya sholat sunnah syukur wudu. Usolli sunnatan li syukril wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah Fatihah boleh baca kuliah, rakaat kedua setelah Fatihah boleh baca qul. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah,
mendekatkan dirinya kepada Allah di tempat yang sunyi. Maksudnya ia melakukan zikir tidak ada yang tahu, seorang pun kecuali yang tahu hanyalah Allah. Seperti zikir yang dilakukan di tengah malam dikala orang lain sedang tidur. Sekarang mah nggak usah pergi ke dalam gua, nggak usah pergi untuk berzikir ke atas gunung, nggak usah pergi untuk berzikir nyari tempat duduk di sisi kali, nggak usah. Ya, dulu ada namanya Sunan Kalijogo, tapaknya di pinggir kali, dia sebut Sunan Kalijogo. Sekarang udah cukup tengah malam bangun, ambil air wudhu, hamparkan sajadah di kamar tempat sholat kita, tempat zikir kita. Kita lakukan sholat sunnah syukur 2 rakaat, kemudian kita lakukan sholat tahajud minimal 2 rakaat, maksimal terserah semampunya. Kita lakukan sholat sunnah yang lainnya, kemudian kita berzikir, berdoa, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, bermuhasabah, menghisab diri, menghitung-hitung, mengingat-ingat kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu apa saja kita ingat-ingat. Kemudian kita merasa takut kepada Allah kalau dosa-dosa itu oleh Allah nggak diampuni. Terus akhirnya kita memohon kepada Allah ampunannya sampai kita meneteskan air mata, membasahi pipi. Nah, papadok aina. Seseorang yang berzikir di keheningan malam, di tempat yang sunyi, di tempat yang tidak ada orang yang lain yang mengetahuinya, khalian, di tempat yang sunyi, sepi, papadot, lalu meneteslah air matanya karena mengingat dosa-dosanya. Orang yang seperti ini, apabila kita mampu bisa melakukan hal yang seperti ini, maka kita termasuk ke dalam salah satu dari 7 golongan yang kelak di hari kiamat kita oleh Allah akan ditempatkan di bawah naungan rahmatnya Allah, tidak akan kepanasan, tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan, karena kita oleh Allah diposisikan di bawah arasnya Allah dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, orang-orang yang memiliki keteguhan dalam keimanannya, dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mati di medan perang membela agama Allah, dan para solihin, yakni para ulama yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka sebaik-baik teman nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di hari kiamat dikumpulkan bersama mereka, itu suatu alamat, suatu tanda, suatu ciri bahwa kita nanti di hari kiamat akan selamat, tidak akan sengsara, tidak akan menderita. Sementara situasi kondisi keadaan di hari kiamat itu sangat amat mengerikan. Berbagai macam ajab Allah di hari kiamat itu sangat amat menakutkan. Maka oleh karenanya, yuk, mumpung kita oleh Allah masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat temporer, yang bersifat sementara, yuk kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang apabila amalan-amalan tersebut kita lakukan menyebabkan kita di hari kiamat oleh Allah dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Salah satu di antara amalan itu adalah berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Maksudnya bangun tengah malam. Insya Allah bapak-bapak, saya percayalah setiap tengah malam
entah tengah 2, entah tengah 1, entah tengah 12, entah tengah 3 ya. Alhamdulillah Pak ya, sudah bagus ya, sudah biasa bangun ya. Kalau bapak-bapak bangun jam 12 atau jam tengah 1 atau tengah 2 ngapain tuh? Oh, kencing doang. Habis kencing tidur lagi. Itu alangkah bagusnya kalau itu dimanfaatkan untuk ambil air wudhu, kemudian kita sholat. Manfaatkan, mumpung kita lagi bangun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Dari Siti Aisyah. Siti Aisyah ini putrinya Abu Bakar Siddiq yang lalu kemudian menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian istri Rasulullah yang paling muda Siti Aisyah, yang lainnya tua-tua jompo-jompo. Termasuk wanita pertama yang dinikahi oleh beliau, Siti Khadijah, itu seorang janda yang sudah berusia 40 tahun. Jadi kalau kita anak muda, anak remaja, jangan kalau pengen melaksanakan sunnah Rasul, jadi nikahnya sama janda yang usianya 70 tahun. Kata anak gua, enak aja, pakai gua aja yang udah 70 tahun nyari perawat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ia telah berkata, karena adalah terbukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru, beliau senantiasa berzikir Allah kepada Allah ala kulli ahyani, dalam setiap saat, setiap detik, setiap detak jantung, setiap denyut jantungnya Rasulullah selalu berzikir. Nah, ini contoh buat kita, ini uswah buat kita, teladan buat kita. Kita pun harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk bisa mencontoh hal yang seperti ini. Apakah bisa? Jangan dulu mengatakan tidak bisa kalau belum berusaha. Usaha dulu semaksimal mungkin, maksimalkan usahanya, optimalkan usahanya. Jangan dulu mengatakan tidak bisa kalau belum berusaha. Kalau ada orang mengatakan saya nggak bisa tapi belum berusaha, belum mencoba, itu udah ketahuan orang malas, itu namanya. Udah ketahuan orang malas itu. Nah, jadi Rasulullah setiap saat, setiap detik, setiap detak jantung, denyut jantung berzikir. Ini yang dimaksud zikir hobi. Bahkan entos sekalipun dalam keadaan Rasulullah kedua mata kepalanya terpejam, namun mata hatinya berzikir. Kedua mata kepala boleh terpejam, tapi mata hati tetap zikir. Allah, 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 Allah. Zikir seperti ini bisa dilakukan oleh kita kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun. Zikir yang seperti ini tidak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu, oleh ruangan, oleh tempat, oleh apapun. Pokoknya selagi kita mau lakukan. Allah, Allah. Sekarang bapak-bapak lagi hadir, mata melek, memandang ke depan, telinga mendengarkan apa yang disampaikan, tapi tetap iman. Allah, Allah, Allah. Jangan diucapkan, cukup dalam hati. Bisa dilakukan sebenarnya sambil ngobrol, sambil ngerokok, ngobrol yang ngobrol, karena
lisan kita, bukan hati kita. Yang merokok bibir kita, yang ngomong ngobrol yang ngobrol, merokok yang merokok, tetap hati mah Allah. Nah, jangan dulu mengatakan nggak bisa kalau kita belum coba dulu, maksimalkan usahanya, optimalkan usahanya. Insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau berusaha. Para jamaah, cuma kadang-kadang kita banyak lupanya. Katakanlah dalam tempo sehari semalam 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 60 detik dikali 24 jam, berapa hasilnya? Sekian ribu lah. Mungkin hanya beberapa menit, hanya beberapa jam waktu yang kita gunakan untuk mengingat Allah. Selebihnya kita melupakan Allah. Padahal Rasulullah mencontohkannya, yadkurullah ala kulli ahyani, pada setiap saat, setiap detik, setiap detak jantung, setiap denyut jantung, Rasulullah selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Nah, itu yang disebut zikir hobi. Apakah ada dalilnya zikir hobi? Oh, tentu ada. Semua ajaran-ajaran agama itu tidak keluar dari dalil. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf. Judnya jud yang ke-9. Karena kalau tidak salah surah Al-A'raf itu ada juga di jud 8, ada juga di jud 9. Bahkan kalau nggak salah ada di juz 10. Ada pada 3 juz. Surah 7 Al-A'raf juz yang ke-9, ayatnya ayat ke-205. Kalau kita buka surah 7 Al-A'raf juz 9 ayat 205, pasti kita akan menemukan ayat yang berbunyi wadkur rabbaka bi nafsika tadarru'au wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil quduwi wal asal wa la takum minal ghafirin. Ayat ini isinya perintah dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Ayat ini isinya perintah bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk selalu menyebut nama Allah di dalam hatinya. Allah. Jangan diucapkan, karena ini masuk kategori zikir hobi. Kalau zikir hobi itu zikir samar, zikir abstrak, zikir yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Bahkan malaikat sekalipun nggak tahu kalau kita sedang berzikir hobi. Yang tahu hanya Allah, karena yang tahu isi hati manusia hanyalah Allah. Jadi zikir hobi ini hanya diketahui oleh Allah. Selain Allah nggak ada yang tahu. Nah, karena zikir ini dilakukan di dalam hati, tidak membutuhkan suara, tidak membutuhkan ucapan, tidak membutuhkan huruf-huruf yang terdengar oleh telinga, tapi hati yang berzikir. Allah, 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 Allah. Jadi kata Allah, wadkur, dan sebutlah olehmu Rabbaka, Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah Tuhan kita. Allahu Rabbuna, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Tuhan kita. Allah Tuhan langit dan Tuhan bumi dan Tuhan seluruh alam semesta. Rabbul alamin. Sebut nama Tuhanmu fi nafsika, di dalam hatimu. Fi nafsika ay fi qalbika, di dalam dirimu, maksudnya di dalam hatimu. Wadkur rabbaka fi nafsika, kata Allah. Sebut nama Tuhanmu di dalam hatimu. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan,
dengan rasa tadarruk, merendah diri di hadapan Allah, merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, merasa dekat kepada Allah sehingga merasa hina di hadapan Allah, merasa kotor banyak dosa di hadapan Allah, merasa banyak kekurangan dan seterusnya. Wahifatan, dan dengan khifat maksudnya samar, wadunal jahri, dan bukan dengan suara jahar. Maksudnya zikir ini cukup dilakukan dalam hati, tidak membutuhkan suara. Bil qudwi wal asal, lakukan zikir ini dari mulai kamu bangun di pagi hari sampai kamu tidur, sampai kamu bangun lagi pagi hari, 24 jam lakukan zikir ini, jangan putus sambung. Allah, 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 Allah. Lupa diingat lagi. Allah, 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 Allah. Jauh didekatkan. Allah, Allah, Allah. Di rumah, di luar rumah, di daratan, di lautan, di udara, di perjalanan, dimanapun. Allah, Allah, Allah. Terus hatinya menyebut nama Allah sehingga benar-benar merasakan Allah itu dekat. Yang diingat selalu Allah. Nah, kira-kira bisa nggak kita begini ya? Ayo, kira-kira aja dulu, kira-kira bisa nggak? Insya Allah bisa kalau mau berusaha. Kan tadi saya sudah sampaikan, jangan sekali-kali mengatakan tidak bisa kalau belum berusaha. Usahanya maksimalkan dulu. Sungguh-sungguh manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam sesuatu, maka ia pasti akan menemukan apa yang ia inginkan. Nah, kalau kita ingin dekat kepada Allah, ya bersungguh-sungguh untuk selalu menyebut nama Allah dalam hati kita, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Orang yang selalu berzikir kepada Allah termasuk salah satu dari 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, orang-orang mulia, orang-orang ahli surga. Jadi relasinya dengan perintah takwa adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Itu hadis sahih. Ittaqillaha haitsuma kunta, yang artinya fear Allah Subhanahu wa taala wherever you are. Itu artinya benar, serius. Tanyain sama orang Amerika, pasti sama artinya begitu. Ittaqillah artinya fear to God. Di mana saja kamu berada, wherever you are. Fear Allah Subhanahu wa taala wherever you are. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ingatlah Allah dimanapun kamu berada, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun. Jangan jauh-jauh dari Allah. Dekati Allah, dekati Allah. Kalau kamu takut sama Allah, jangan lari dari Allah. Kalau kamu takut sama ajab Allah, jangan jauh-jauh dari Allah, tapi dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Raih kecintaannya. Manakala seorang hamba Allah sudah meraih kecintaan Allah, maka itu udah ahli surga. Dijamin. Enggak usah mendapatkan kecintaan Allah. Kita mendapatkan kecintaan kekasihnya Allah aja, mendapatkan kecintaan Rasul aja kita udah dijamin surga, apalagi mendapatkan kecintaan Allah yang memiliki surga. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah, ya kita harus banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir, banyak melakukan zikir hobi. Kalau kita zikir khotaman, zikir selesai sholat, itu merawan kemasukan sifat riya. Kadang-kadang di hati ada perasaan ingin dipuji, kadang-kadang muncul di hati ada perasaan ingin disebut hebat ahli zikir. Karena itu disaksikan banyak orang. Tapi kalau kita melakukan zikir dalam hati, nggak ada yang tahu, insya Allah aman dari sifat riya. Nah, berapa banyak orang zikir sampai nangis-nangis, ternyata diketahui oleh Allah dalam hatinya ia ingin agar orang lain zikirnya khusyuk, sambil nangis-nangis. Ternyata nangisnya bukan apa-apa, nangis karena habis cerai sama istrinya, dibawa ke zikir.
Nggak usah lah hal-hal seperti itu, nggak perlu. Kita zikir karena Allah, mencari Allah, nggak usah ada harapan ingin dipuji oleh orang lain, nggak usah ada harapan dalam hati ingin disebut ahli zikir, orang yang hebat, orang yang soleh, nggak usah. Ngapain gitu-gituan, nggak ada apa-apanya itu. Udah kita zikir karena Allah, mencari ridho Allah. Orang mau memuji mau tidak itu bukan urusan, itu bukan kepentinganku. Yang aku lihat adalah Allah, ridho Allah yang aku cari. Demikian, oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, juga atas perhatiannya. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir, semuanya oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang berzikir hidayah, ilmu yang dapat mendorong diri kita untuk mampu bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin orang yang sudah dekat kepada Allah akan selamat, akan bahagia dunia dan akhirat, akan selamat dari azab Allah. Akhirnya para jamaah, mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma liman bi'alatil salat Islam wal muslimin. Allahumma ja'alna minal jakirin wa la taj'alna minal kafirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, ada Allah, ada kepada